Selamat malam, selamat datang kembali di Antara Pikiran. Sebuah ruang kecil di mana kita tidak perlu terburu-buru memahami dunia. Cukup duduk sejenak dan membiarkan pikiran berjalan perlahan. Malam ini kita akan berbincang tentang sebuah buku yang tidak hanya bicara tentang strategi, tapi juga tentang cara melihat hidup dengan lebih jernih dan lebih tenang. Sebuah buku berjudul The Power of Sun Tzu yang ditulis oleh Khai Tan. Buku ini mungkin terdengar seperti buku tentang perang, tapi perlahan kita akan menyadari bahwa yang dibicarakan di dalamnya bukan hanya tentang pertempuran di medan perang, melainkan pertempuran kecil yang kita jalani setiap hari di dalam diri kita sendiri. Gambaran umum buku. The Power of Sun Tzu adalah buku yang mencoba membawa kembali ajaran klasik dari The Art of War ke dalam kehidupan modern. Tapi yang menarik, buku ini tidak membahas strategi perang secara kaku atau penuh istilah militer. Sebaliknya, ia mengajak kita melihat prinsip-prinsip Sun Tzu sebagai cara berpikir, cara membaca situasi, cara memahami orang lain, dan yang paling penting, cara memahami diri sendiri. Khai Tan menyajikan gagasan-gagasan ini dengan bahasa yang ringan, tidak mengintimidasi, tidak membuat kita merasa harus menjadi strategis hebat untuk bisa mengerti. Justru kita diajak masuk pelan-pelan, seperti mendengarkan seseorang bercerita di malam hari. Tentang kehidupan, tentang pilihan, tentang konflik, yang seringkali tidak terlihat seperti perang, tapi sebenarnya melelahkan dengan cara yang sama. Inti gagasan utama buku. Ada satu gagasan yang terasa sangat kuat di buku ini, bahwa kemenangan tidak selalu tentang mengalahkan orang lain. Kadang kemenangan justru tentang tidak perlu bertarung sama sekali. Sun Tzu melalui penafsiran Khai Tan menyampaikan bahwa strategi terbaik ialah ampari dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dan ini terasa sangat relevan. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa harus menang dalam banyak hal. Menang dalam argumen, menang dalam pekerjaan, menang dalam hubungan. Padahal, tidak semua hal harus dimenangkan. Beberapa hal cukup dipahami lalu dilepaskan. Buku ini juga menekankan pentingnya mengenali diri sendiri. Karena sebelum memahami lawan, kita harus tahu apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang kita takutkan, dan apa yang sering kita sembunyikan, bahkan dari diri sendiri. Penjelasan konsep penting. Salah satu konsep yang terasa sangat dalam adalah tentang kesadaran situasi. Sun Tzu percaya bahwa orang yang mampu membaca situasi dengan baik tidak akan mudah terjebak dalam konflik yang merugikan. Dan dalam kehidupan kita sekarang, ini bisa berarti banyak hal. Membaca suasana dalam percakapan, menyadari kapan harus bicara, dan kapan sebaiknya diam. Karena tidak semua kebenaran harus disampaikan di waktu yang salah. Ada juga konsep tentang kekuatan dalam kelembutan, bahwa tidak semua kekuatan harus terlihat keras. Kadang orang yang terlihat tenang justru memiliki kendali paling besar. Ia tidak reaktif, tidak terburu-buru, tidak mudah tersulut. Dan dari luar mungkin terlihat seperti tidak melakukan apa-apa. Padahal ia sedang memilih langkah yang paling tepat. Konsep lain yang tak kalah penting adalah tentang persiapan. Sun Tzu percaya bahwa kemenangan sudah ditentukan sebelum pertempuran dimulai. Artinya, apa yang kita lakukan sebelum menghadapi masalah jauh lebih penting daripada bagaimana kita bereaksi saat masalah itu datang. Dan ini mungkin terasa sederhana, tapi sering kita abaikan. Relevansi dengan kehidupan zaman sekarang. Di zaman sekarang, kita hidup dalam ritme yang cepat. Semuanya ingin serba instan, serba cepat, serba terlihat berhasil. Dan tanpa sadar, kita sering terjebak dalam pertempuran yang sebenarnya tidak perlu. Persaingan yang melelahkan, perbandingan yang tidak sehat, dan keinginan untuk selalu terlihat lebih baik dari orang lain. Disinilah, buku ini terasa seperti sebuah pengingat yang lembut, bahwa tidak semua hal harus kita kejar. Tidak semua konflik harus kita hadapi. Dan tidak semua kemenangan layak diperjuangkan. Jika harus mengorbankan ketenangan kita, dalam hubungan, misalnya, kadang kita ingin menang dalam perdebatan. Tapi setelah menang, yang tersisa justru
jarak. Buku ini mengajak kita untuk melihat ulang apa arti menang itu sendiri. Apakah benar kita ingin menang? Atau sebenarnya kita hanya ingin dimengerti? Refleksi pribadi. Ada satu bagian dari buku ini yang membuat saya berhenti sejenak. Tentang bagaimana kita seringkali melawan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilawan. Melawan keadaan, melawan orang lain, bahkan melawan diri sendiri. Dan mungkin tanpa sadar kita sudah lelah. Buku ini tidak memberikan jawaban yang keras. Tidak menyuruh kita berubah secara drastis. Ia hanya mengajak kita melihat. Melihat bagaimana kita bereaksi, melihat bagaimana kita memilih, dan perlahan memahami mengapa kita melakukan semua itu. Ada rasa tenang yang muncul ketika membaca buku ini. Seperti diingatkan bahwa kita tidak harus selalu kuat. Kadang cukup dengan menjadi sadar. Dan dari kesadaran itu, perlahan kita bisa memilih jalan yang lebih ringan. Kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku ini terletak pada cara penyampaiannya. Ia tidak terasa berat, tidak terasa seperti membaca buku strategi yang kaku. Sebaliknya, ia terasa seperti percakapan, hangat, pelan, dan mengalir. Buku ini juga berhasil menghubungkan ajaran klasik dengan kehidupan modern tanpa terasa dipaksakan. Namun, bagi sebagian orang yang mencari pembahasan mendalam dan teknis, buku ini mungkin terasa terlalu sederhana. Karena fokusnya memang bukan pada teori yang kompleks, melainkan pada pemahaman yang praktis dan reflektif. Ada juga bagian yang mungkin terasa repetitif, karena beberapa ide diulang dengan cara yang berbeda. Tapi justru disitulah letak kekuatannya, karena tidak semua pemahaman datang dari sekali baca. Kadang kita perlu diingatkan, berulang kali, dengan cara yang berbeda. Penutup, akhirnya The Power of Sun Tzu bukan hanya buku tentang strategi. Ia adalah buku tentang cara hidup, tentang bagaimana menghadapi dunia tanpa harus selalu melawan, tentang bagaimana memahami orang lain tanpa kehilangan diri sendiri, dan mungkin yang paling penting, tentang bagaimana menemukan ketenangan di tengah dunia yang terus bergerak. Jika kamu sedang merasa lelah dengan terlalu banyak pertempuran dalam hidup, mungkin buku ini bisa menjadi teman yang baik. Bukan untuk memberi jawaban, tapi untuk menemani proses menemukan jawaban itu sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk duduk sejenak di antara pikiran. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.